Shalom, terpujilah Tuhan karena atas berkat dan kasih-Nya kita boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kita, ibadah minggu, di mana ibadah memperingati turunnya Roh Kudus. Untuk jemaat yang HKBP Sendawar, walaupun kita sampai pada saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, marilah ini kita buat menjadi menambah iman percaya kita, dan kita semakin berteguh meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan boleh senantiasa secepatnya menyingkirkan pandemi COVID-19 ini di tengah-tengah kita, sehingga kita boleh beribadah di tempat kita di rumah ibadah di gereja kita. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pemikiran kita sebelum kita masuk dalam ibadah. Kita bersaat teduh. Amin. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan, dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, terpujilah Dia pemurah-penang, berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta tenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Rendahkan terus syukur kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku
dan melakukannya. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 240A, kita nyanyikan ayat 1. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku gunung Bapa, gunung pengasihan-Mu. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dari 2 Timotius 1 ayat 7-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukum karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 41 ayat 1. Kita nyanyikan ayat 1. Terbukalah surga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Marilah kita merendahkan hati dan pemikiran kita untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jikalau Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami.
Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini. Seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir, yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu di dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat pemberhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi seluruh berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkati dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampuni dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Meskipun dosa teramat kecil, dengan darah Yesus Kau suci bersih. Dengan darah Yesus Kau suci bersih. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, kita nyanyikan ayat 1. Berbahagia
yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanmu. Aku warisnya bumi tebu, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah ada, yaitu pencobaan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364, kita nyanyikan ayat yang ketiga. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa aku milik-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah.
marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237, kita nyanyikan ayat 1. Terima kasih. Marilah kita mendengar warta jemaat sore hari ini. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Pentakosta pertama. Artinya hari peringatan turunnya Roh Kudus. Dan topik minggu ialah Roh yang menuntun. 2. Anak lahir. Pada hari Senin, tanggal 25 Mei tahun 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga P. Hutauruk atau Boru Panjaitan dari sektor 3. Anak tersebut dalam keadaan sehat. Begitu juga kedua orang tuanya, kiranya anak tersebut menjadi anak yang berguna di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. 3. Anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Amang Hasimangusong Boru Hutapea dari sektor 1. Anak tersebut dalam keadaan sehat
begitu juga kedua orang tuanya. Kiranya anak tersebut menjadi anak yang berguna di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. 4. Ibadah online HKBP Sendawar. Gereja kita telah menyediakan ibadah online melalui YouTube Gereja HKBP Sendawar. Kita mulai jam 10 WITA. Marilah kita ibadah dengan keluarga inti di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah online yang disediakan oleh gereja kita. Dan kita memakai acara ibadah yang sudah dibagikan oleh penatua dari setiap sektor masing-masing. 5. Ibadah minggu di rumah. Ibadah Minggu Pentakosta pertama, Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020 dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Ibadah Minggu Pentakosta kedua, Senin tanggal 1 Juni tahun 2020 dilakukan di rumah masing-masing beserta keluarga. 6. Ibadah Tata ibadah. Ibadah Pentakosta kedua, Senin tanggal 01 Juni 2020 dan ibadah Minggu Trinitatis tanggal 7 Juni 2020 memakai tata ibadah bahasa Batak. 7. Jemaat yang berulang tahun tanggal 25 sampai 31 Mei tahun 2020. Peralado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada 1. Mei Anastasia Boru Sinaga dari sektor 2, P. Huta Huruf dari sektor 3, M. Sitorus dari sektor 3, S. Purba dari sektor 3, Rafael Arganto Manihuruf dari sektor 1, Adriana Octavia Borumanurung dari sektor 3, S. Sinaga dari sektor 2, Christian Rafael Simanjuntak dari sektor 1, S. Nainggolan dari sektor 3, Cynthia Boru Pasaribu dari sektor 1, RUMH Simanjuntak dari sektor 3. Tuhan Yesus memberkati mereka, demikian juga keluarga mereka. Demikianlah warta jemaat pada minggu besok disampaikan melalui online. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Mulia, bagi kami semua jemaat-Mu yang ada di HKBP Sendawar ini, kami sangat berterima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kami, menjauhkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Bisa kami bekerja dengan baik. Walaupun Tuhan sekarang ini ada penyakit yang paling suka atau tidak suka, kami harus beri perhatian kepada COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami memohon ke hadapan-Mu ya Bapa, supaya Tuhan menjauhkan segala penyakit ini, menghentikan dari semua orang yang ada di seluruh dunia ini, supaya kami bekerja mencari hidup kami Tuhan. Kami sudah sangat lelah, walaupun kami di rumah, tapi hati kami tidak rela sebenarnya dirumahkan. Tapi karena penyakit ini Tuhan, maka kami akan menunggu di rumah. Oleh sebab itu Tuhan,
kami dengan sangat memohon kehadapan-Mu. Terlebih gereja-gereja-Mu ya Tuhan, yang sudah lama kami tidak ke gereja. Walaupun kami ke gereja, tapi penuh dengan kewaspadaan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Semuanya bisa Tuhan lalui. Walaupun kami manusia ini penuh dengan lumpur dosa, kami lupa akan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami membawa-bawa nama kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, ampunilah kami dari kesalahan itu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kami, anak-anak-Mu yang berulang tahun pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan tumbuhnya anak-anak atau orang tua Tuhan, semakin tumbuh dewasa, semakin tua, semakin hati-hati dalam berbuat sesuatu hal kepada orang lain maupun terhadap diri sendiri. Tuhan Yesus, tolong anak-anak-Mu, Kamu bawa ke dalam jalan-Mu yang benar Tuhan. Apalagi sekarang ini Tuhan, anak-anak tidak sekolah, hanya menuntun di rumah. Ini juga Tuhan tidak bisa kami lakukan setiap saat Tuhan, karena ada keterbatasan antara orang tua dengan guru di sekolah. Oleh karena itu Tuhan, tahun ajaran baru ini Tuhan, kami mohon semua anak-anak yang sudah siap untuk sekolah, Tuhan tolonglah itu, jauhkanlah segala penyakit yang ada sekarang ini Tuhan. Juga gereja-Mu Tuhan, kami sudah rindu bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan semua anggota jemaat gereja-Mu Tuhan. Kami ingin berkomunikasi, tapi tidak bisa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, supaya bisa kami lakukan minggu-minggu akan datang Tuhan. Hentikan segala penyakit itu dari kami. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tapi Tuhan semua yang tahu. Melihat keadaan semuanya Tuhan, harus seperti ini, zaman demi zaman semakin susah rasanya Tuhan. Oleh karena itu, tuntun bimbinglah kami ke jalan yang benar. Jauhkan dari kami segala penyakit, segala hati yang jelek, segala yang saling memusuhi orang lain Tuhan. Tapi kami menyadari diri kami sendiri Tuhan. Juga dengan kepala-kepala daerah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya memperhatikan penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pada malam hari ini Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah kami terhadap-Mu ya Bapa di surga. Kami tidak bisa mengucapkan satu persatu, tapi Engkau Maha tahu, Maha penguasa, Maha serba tahu apa yang akan kami lakukan nantinya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Juga semua anggota jemaat-Mu, Pak Pendeta kami juga sebentar lagi akan memberikan firman-Mu kepada kami. Walaupun kami tidak seberapa, dan itu nantinya berjalan di online. Sehingga Tuhan semua jemaat-Mu harus membuka, harus melihat keadaan yang sebenarnya. Jadi jangan hanya mementingkan diri sendiri Tuhan, tapi mengingat kebaikan-Mu. Walaupun kami di rumah selalu melihat ibadah kami yang sudah jalan online tiap minggu dapat diperhatikan bersama anak-anaknya. Semuanya kalau bisa menyaksikan semuanya Tuhan. Kalau saya perhatikan Tuhan, bukan satu gereja lagi yang membuat, semua gereja sudah masuk untuk menyampaikan firman-Nya Tuhan. Tapi mohon ya Bapak jemaat-Mu di tempat ini, supaya melihat keadaan itu mana yang lebih baik diperhatikan. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Mulia, ampunilah kami dari segala kekurangan kesalahan kami. Kami pada malam hari ini Tuhan, kami sudah melakukan acara gereja untuk besok. Semua dilaksanakan Tuhan
demi jemaatmu dimanapun dia berada. Walaupun tidak dapat dilihat, tapi bisa bergabung dengan orang lain, bersama-sama menyaksikan bahwa Tuhan Yesus hadir bersama mereka di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami dengarkanlah Pak Pendeta kami ngomong pada saat ini. Dan Tuhan membuat yang begitu baik dan begitu ceria. Dan suaranya bagus dan tidak ada sesuatu apapun yang tidak dilakukan yang kurang di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Inilah doa yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 2 nomor 235, kita nyanyikan ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan di ibadah Pentakosta Gereja kita HKBP Sendawar didasarkan pada kitab Yesaya pasal 63 dimulai dari ayat 11 sampai 14. Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat 14, beginilah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama
yang agung bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ada satu pasang suami istri tersesat di padang gurun belantara. Di dalam perjalanan mereka, ketika tersesat waktu itu, kadang mereka bersitegang, saling menyalahkan, di mana tujuan kita sekarang? Akhir perjalanan itu di mana? Sama seperti keadaan rumah tangga, kadang muncul perseteruan antara istri dan suami, kadang juga sukacita yang luar biasa. Demikianlah perjalanan mereka ketika itu tersesat di padang gurun. Suatu waktu suaminya marah-marah sama istrinya. Gara-gara kau, kita jadi tersesat di sini. Kemudian istrinya, kalau suaminya marah, istrinya akan menuliskan peristiwa itu di pasir. Jam 15.30 suamiku membentak aku. Dia marah besar. Ditulis. Jalan lagi. Setelah itu suaminya pun melihat istrinya ini, ngapain kami bersitegang? Romantis lagi. Dianjuk museinantai mesra. Kemudian melihat sikap istrinya ini, maka istrinya ini, melihat sikap suaminya ini, istrinya ini pun menuliskan peristiwa yang penuh sukacita itu. Jam 16.00 suami saya romantis, dituliskan di batu. Itu beda. Ketika marah, istrinya menuliskan peristiwa itu di pasir. Sukacita datang, istrinya menuliskan di batu. Maka suaminya ini bertanya-tanya, ini istriku ini ngapain ya? Kok begitu? Ditulis di pasir, ditulis di batu. Maka suaminya bertanya, istriku, apa yang kau lakukan? Kalau aku marah, kau menuliskannya di pasir. Kalau aku baik, kau menuliskannya di batu. Lalu istrinya menjawab, kalau kamu marah, aku akan menuliskan peristiwa itu di pasir, agar seiring berjalannya waktu, tulisan itu hilang. Artinya, agar aku tidak mengingat itu. Lupa peristiwa yang tidak menyenangkan di hatiku itu. Tetapi ketika engkau romantis, ketika engkau melakukan kebaikan kepadaku, aku akan menuliskan di batu agar aku tetap ingat selama-lamanya. Sehingga suaminya pun tertegun. Banyak di antara kita lebih sering mengingat kesalahan orang lain, lebih sering mengingat perbuatan yang tidak baik daripada perbuatan baik yang dia terima. Semuruk-muruk masih matuanai tu baru main naik. Habis ganu pari ditaruh si panganon na tu jabuni si matuanai. Dan diingoti nading gani. Alai sahali salah parumain naik berna.
main nasu ase mo. Dan dia ganu paret kana lingga. Alai terlohot di rohananya kana nasulingga. Kita sering lebih tertuju kepada kesalahan orang sehingga tidak ada terjadi kedamaian. Saat tunamate ikun bigok na binahembe. Habe nunga kurang akan ada yang gandang jinalon. Jala ilo nama baik kita mau mardani. Alai mulu narin gani tabutihi. Diojar marohat taon. Laho mardame doho. Niri dunia caram anggia. Alai ala dongat tubuk kuho. Salpu mana salpu. Ido molo tabutihi narumenggan jumolo si anak kana solenggan. Kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat 10 berjalan tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Hidup orang Israel kala itu penuh dengan kemunafikan. Tangan mereka penuh dengan darah orang miskin. Mereka menyembah Tuhan di bait suci, keluar dari rumah Tuhan, mereka menyembah berhala. Pertama Tuhan mengatakan, Aku akan berperang melawan musuhmu. Hatani dibatari Tuhalak Israel. Isi musuh, au namar orang di sini. Alaidun di idam pangalahun halak Israel hadihai Roma dibata. Aku akan berperang melawan engkau. Tapi aku agak berbalik. Parjolo debata marporang mangalung sunasi. Wain lagi. Ikut buporani hamuk dina Tuhalak Israel. Alani parang ini. Marporang debata doh bangsona sadiri marbite na terbuang tutan bago. Alay amanna. Ala para siro halu Jahoba manoktong asini rohana tu bangsonay terlumi mololong mulak rohani bangsoi mangalului di bata. Mulak rohani nasida mangalului Jahoba. So nanidok ni Yesaya 55 ayat on. Sayului hamuma Jahoba bisa terbahe jupang do beba. Sayului hamuma Jahoba bisa terbahe jupang do beba. Jauh hamuma ibana bisa jonok do beba. Na tua-tua besok ini. Molo sabat dan libat dan nayanak koli. Ale molo nunga mulak museng. Dapula dipikiri saja nahas. Parmulak ni parjahatiro narumikot ini. Itu na diingot ni bangsa Israel wujud terbuang. Ayat 10 sada idok bisi amangina lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Kebaikan Tuhan pada zaman Musa itu mereka ingat. Mereka mengingat kebaikan Tuhan yang menuntun nenek moyangnya Musa, di mana Roh Allah menyertai, melindungi Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dahulu kala di zaman Musa, penyertaan Roh Allah kepada bangsa Israel digambarkan seperti kuda yang berjalan di padang gurun, tidak tersandung karena Roh Allah menuntun. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, tak tahu arah sebenarnya, tapi Roh menuntun. Inilah yang mereka ingat.
kebaikan Tuhan, mereka mengingat ketika mereka terjatuh pada keadaan dosa. Itulah kebaikan Tuhan yang setiap waktu, setiap hari mereka ingat, sehingga mereka terdorong untuk kembali ke jalan Tuhan. Sonima amangina tangkorak nitondi parbadia, tu bangsa Israel dipaingot nasida, marningot asiniro di bata, diojar tondi bangsoi mulak tu dalam jauh. Isiro manogunogu hita mangulahon nadengkan, isiro mamakulingi hita mamula nadengkan, isiro paingotok kita pada ohor rohat tasianak kanaro, tondi ni debata. Epistel ta Galatia 5 ayat 10-1-20 parbuwe ni todi imakan adin jok-jok do maralo parulaw ni todi tu hajol maut ajo anggo hajol maut tao na manginan say dinok do unapo lahodeng gatu si ay nga so ni pangalaw hajol maut tay akaroha hajol maut tay na haruwar say akka namaralo tuhatan ni bata hajol maut tu alay tondi ni bata diojar hita mangulan na rin. Ido makana parbuwe ni todi ido namatok paingotok kita. Molo tum songoni be pangalaho ni totong mi. Sabar, penguasaan diri, kelemah lembutan. Anggo hajol mau semandok do hargo makbuhinai. Ay nga di bahata-hata ho amatang, inatang, sulit hidup akan arwah. Hajol mau non mangojar hidup harugalia sulpak do hatam. Tetapi roh Tuhan itu tidak berkata demikian. Sehingga sering roh Tuhan itu berlawanan dengan sifat manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, terimalah roh Tuhan itu. Itulah yang memberikan dan mengajarkan kita melakukan kebaikan. Dan terbaik kita nadenggan anggusan hajol mau. Tetapi roh Allah menuntut agar engkau melakukan kebaikan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti Nabi Musa. Sebenarnya dia tidak tahu kemana arah yang harus dia bawa, tujuan dari orang Israel. Tetapi Tuhan menuntut melalui rohnya sehingga mereka mampu sampai kepada tanah perjanjian. Terimalah roh Tuhan, lawan sifat kedaginganmu. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang mengajarkan kami di hari peringatan turunnya Roh Kudus ini. Engkau menuntun kami ya Allah melakukan kebaikan. Sebenarnya kami tidak mampu secara manusiawi untuk melaksanakan perintah-Mu. Tetapi Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami sehingga kami melakukan segala perbuatan roh Tuhan. Sering kami sulit melakukan kebaikan menurut firman-Mu, tetapi biarlah kami mau menerima roh Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang memberikan sukacita kekuatan ketika banyak pergumulan yang kami hadapi.
Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu HKBP Sendawar, anak-anak remaja Naposo, ama ina lansia. Tuhanlah yang melindungi setiap langkah hidupnya. Ya Tuhan, kami mendengar berita sukacita dari jemaat Tuhan, dari keluarga Amang Hutauruk Buru Panjaitan, di mana Engkau mengaruniakan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memberkati anak mereka, berikan kesehatan kepada orang tua, hikmat, agar mereka mampu membawa anaknya ke jalan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Begitu juga Tuhan kepada keluarga Simangunsong, Inamburu Hutabeya. Engkau memberikan seorang anak laki-laki di tengah-tengah mereka. Tuhan, begitu banyak berkat yang Kau berikan kepada jemaat-Mu, berlimpah-limpah. Oleh karena itu, Engkaulah yang menuntun melalui Roh-Mu orang tua dari anak tersebut beserta anak yang Kau karuniakan kepada mereka menjadi anak yang baik, yang patuh kepada orang tua untuk hari-hari ke depannya. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang memuji nama-Mu melalui rumah mereka bersama keluarga masing-masing, di mana kami melayani setiap ibadah melalui ibadah online dari YouTube. Ketuk hati dari setiap jemaat-Mu untuk mengikuti ibadah sesuai dengan yang kami layani. Oleh karena itu Tuhan, agar mereka menerima sukacita melalui firman yang Engkau berikan kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, terlebih kepada Amang Siagian Inamburu Sitorus, di mana pada hari-hari yang lalu Amang Siagian kecelakaan. Oleh karena itu Tuhan, sekarang Amang tersebut dalam pemulihan di rumah sakit. Ya Tuhan, berkati para medis, berkati dokter, berkati obat yang beliau konsumsi. Terlebih-lebih Amang Siagian, teguhkan imannya agar mampu menghadapi segala yang terjadi di dalam hidupnya dan menerima kesembuhan daripada Tuhan. Berkati juga keluarga serta anak-anaknya Tuhan, untuk tetap tabah dan sabar untuk merawat Amang Siagian yang sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang sedang berduka dari jemaat Tuhan, siapapun Tuhan, berikan sukacita, agar duka cita berganti sukacita yang daripada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan. Berlimpah-limpahlah Tuhan berkat seiring bertambahnya umur kelahiran maupun umur pernikahan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan dunia kami, negara kami, tempat kami ini, di mana terjadi pandemi virus COVID-19 yang belum sampai pada titik terang Tuhan. Biarlah pemerintah bersama tim kesehatan menemukan jalan yang terbaik agar penyakit ini boleh selesai secepatnya. Berkati mereka Tuhan, Tuhan yang memampukan. Di atas segala permintaan kami itu, kami manusia yang tidak luput dari dosa. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang terkasih. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, benarlah hari hidup penipu terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu, tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janji-Nya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah dalam roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Yang patut dan percaya.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukan jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa
Walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.